warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, kelas C5 dari program studi D4 Kebidanan Universitas Nasional. Baik, di sini saya akan memperkenalkan sebuah tampilan dari aplikasi SPSS. SPSS itu sendiri atau dengan penjelasan atau dari kepanjangan Statistical Product and Supply Solution, itu berfungsi untuk menginput data, lalu kemudian kita bisa mengolah data dan juga menganalisis data, di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa icon atau beberapa program yang dapat kita gunakan untuk menginput data dari berbagai dokumen yang telah kita kumpulkan. Nah, sebelumnya untuk menginput data kita harus terlebih dahulu memiliki sebuah data yang dimana nantinya akan dikelola dengan aplikasi SPSS tersebut, sehingga muncullah hasil yang akan kita ambil. Misalkan kita melakukan sebuah penelitian yang dimana kita melakukan penelitian itu terhadap beberapa variabel. Nah, sehingga kita menggunakan langkah-langkah tertentu yang digunakan dengan SPS itu sendiri, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah analisis data yang akurat atau valid. Nah, untuk lebih singkatnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengenalan mengenai SPSS. Yang pertama itu pengenalan SPSS terlebih dahulu mungkin ya, baik itu dari toolbarnya, lalu itu fungsinya, kemudian langsung ke tahap cara menginput data. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tutorial yang telah saya buat. Oke, langsung saja ya kita pengenalan SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS yang versi 16. Oke, kita sedang menunggu SPSS terlebih dahulu. Nah, ini sudah tampil SPSS 16. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, SPSS di sini yaitu berfungsi untuk input ataupun mengolah data. Nah, di sini tampilannya sama halnya seperti Microsoft Word pada umumnya. Nah, untuk penjelasan pertama di sini terdapat file ya. Nah, file di sini berfungsi untuk membuat file data baru, membuka file data yang telah ada, ataupun membaca data lain seperti database atau Excel maupun juga yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada edit. Edit di sini berfungsi untuk memodifikasi, mengcopy ataupun menghapus atau mencari dan mengganti sebuah data yang telah kita input. Nah, kemudian di sini ada view. View di sini berfungsi untuk mengatur tampilan font, kode ataupun label. Nah, untuk data di sini berfungsi untuk membuat, mengidentifikasi nama variabel, ataupun mengambil dan menganalisis sebagian data atau menggabungkan data. Nah, untuk selanjutnya di sini ada transform ya, di sini banyak. Nah, di sini berfungsi untuk memodifikasi data atau mengelompokkan variabel. Nah, biasanya di sini digunakan untuk pembuatan variabel baru seperti itu dari perkalian ataupun penjumlahan variabel yang ada. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analyze ya. Di sini ada analyze yang berfungsi untuk memilih berbagai prosedur statistik biasanya ya, dari statistik sederhana yang biasa sering kita sebut dengan deskriptif statistik, lalu juga ada statistik kompleks ya ataupun multiparat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada graph. Graph di sini berfungsi untuk membuat sebuah grafik ya, baik itu grafik bar ataupun T ataupun garis, mau itu histogram, scatter ataupun dan lainnya, itu bisa kita menggunakan icon graph di sini. Untuk selanjutnya di sini ada utilities. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi
tentunya ya mengenai isi file yang telah kita buat. Lalu kemudian di sini ada add-ons ya, di sini berfungsi untuk menambahkan suatu data ya. Nah, selanjutnya juga ada window. Di sini itu berfungsi untuk berpindah-pindah ya antar jendela, misalnya dari jendela data ke jendela output misalkan ya. Nah, untuk selanjutnya ada help. Di sini help itu untuk memuat informasi bantuan. Nah, mungkin ini ya dasar-dasar atau tampilan toolbar yang terdapat pada SPSS. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kepada contoh. Di sini terdapat dua sheet ya. Di sini ada sheet data view dan juga ada variable view. Nah, perbedaannya di sini variable view kita bisa mengolah berbagai data atau berfungsi untuk mengolah variabel ya di sini. Lalu kemudian data view, hasil dari pengolahan data yang kita buat bisa kita lihat di data view untuk membaca hasil data yang telah kita input ya. Nah, langsung saja misalkan kita membuat sebuah penelitian misalnya ya, soalnya mahasiswa biasanya sering melakukan penelitian yang tentunya harus membutuhkan data statistik ya, yang tentunya valid gitu. Nah, untuk contoh misalkan di sini kita memberikan variabel pertama itu mengenai nama. Misalkan kita variabel pertama itu untuk nama. Lalu yang kedua kita berikan variabel nomor ID card. Di sini kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita gunakan saja icon itu nomor ID card. Lalu selanjutnya kita berikan variabel tinggi badan. Selanjutnya berat badan. Apalagi ya? Bisa kita tambahkan jenis kelamin atau tidak dengan usia. Lalu jenis kelamin kita singkat saja menggunakan JK. Oke, jadi lanjut aja ya kita ke desimal. Nah, di sini dikarenakan kita itu tidak menggunakan angka desimal, maka kita permudah saja dengan penggunaan 0 ya, dengan angka 0 saja. Kita permudah saja dengan angka 0. Nah, seperti ini. Untuk di variabel nama, di bagian variabel tipenya bisa kita rubah dengan menggunakan variabel tipe string, dikarenakan pada variabel nama kita tidak membutuhkan angka. Oke. Nah, setelah itu lalu kita beralih ke label. Nah, pada label di sini kita bisa memberikan keterangan dari beberapa singkatan dari variabel yang telah kita cantumkan di sini. Untuk yang pertama, misalkan kita berikan keterangan nama responden. Lalu yang kedua itu nomor ID card, nomor identitas. Lalu yang ketiga itu tinggi badan. Lalu yang keempat berat badan. Lalu yang kelima usia. Selanjutnya yang terakhir jenis kelamin. Nah, sudah kita isi. Kemudian untuk value-nya kita tetap saja seperti ini, tidak dirubah. Lalu yang harus kita lihat adalah pada bagian ini, pada bagian measure. Nah, kita gunakan nominal pada variabel nama, dikarenakan kita tidak membutuhkan sebuah angka. Beda halnya dengan variabel nomor ID card, tinggi badan dan sebagainya,
kita akan berkecimpung dengan angka, maka kita gunakan scale sebagai unsur pada kategorinya. Sedangkan pada jenis kelamin kita gunakan nominal. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di data view. Nah, tadi variabel yang kita masukkan sudah tertera di sini ya. Sudah tertera pada bagian samping. Nah, seperti ini. Kita lihat pada bagian ini, pada bagian bawah untuk nama, nomor ID card, itu yang tersusun ke bawah itu adalah nama-nama atau variabel yang akan kita gunakan. Sedangkan pada benjar ke bawah di sheet data view, itu untuk ke bawah itu adalah banyaknya responden yang kita gunakan. Misalkan di sini namanya kita masukkan Adi, kemudian Ana, kemudian Ani, nah seperti ini. Jadi ini adalah jumlah responden yang akan kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke nomor ID card. Misalkan 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Lalu tinggi badan kita masukkan datanya. Misalkan 165, 160, 156. Nah, seperti ini. Untuk berat badan, misalkan Adi itu berat badan 67 kilo, lalu Ana 60. Nah, kemudian untuk Ani berat badannya 58 kilo misalkan ya. Untuk usia Adi 25 tahun, Ana 24 tahun, Ani 23 tahun. Nah, untuk jenis kelamin langsung saja kita isi. Di sini kita tidak bisa memberikan keterangan secara langsung ya. Misalkan kita memberikan keterangan laki-laki untuk jenis kelamin. Nah, dapat kita lihat di sini tidak terinput datanya. Lalu kita melakukan coding terlebih dahulu pada bagian variabel jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin kita coding terlebih dahulu. Nah, pada bagian value-nya kita coding terlebih dahulu. Misalkan 1 itu untuk keterangan laki-laki, nah seperti ini. Lalu kita tambahkan, kemudian 2 itu untuk perempuan. Sudah, klik OK. Lalu kita lihat di data view, kita masukkan pengkodingan yang tadi telah kita rubah. Misalkan kita klik 1. Nah, lalu di sini kita bisa mengklik ya, jenis kelamin atau keterangan yang telah kita coding. Lalu 2 itu untuk perempuan. Nah, ini. Nah, sudah dapat kita lihat ya. Pada jenis kelamin sudah kita berikan keterangan. Jadi terlebih dahulu harus kita coding di bagian value-nya ya. Kita berikan keterangan, lalu kita lihat kembali pada data sheet-nya, data view. Nah, di sini dapat kita baca keterangan yang sudah tadi kita coding ya. Nah, untuk selanjutnya lalu kita beralih ke analyze ya. Lalu karena kita akan membaca sebuah hasil data yang telah kita input, maka kita menggunakan descriptive statistik ya. Kita klik, kemudian kita ambil yang, misalkan kita mengambil yang frekuensi ya.
Nah, untuk frekuensi kita lihat, lalu kita masukkan dari keseluruhan variabel yang telah kita input. Setelah semua masuk, klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya, data outputnya. Nah, untuk data frekuensinya sudah dapat kita lihat pada tabel statistik di sini, yaitu terdapat nama responden, nomor identitas dan sebagainya. Untuk di data frekuensi juga sudah dilengkapi dengan data kumulatif persennya. Dapat kita lihat dari keseluruhan variabel yang telah kita buat. Nah, seperti ini ya, bila kita menggunakan deskriptif dengan frekuensi. Nah, sedangkan pada data deskriptif statistik yang satu lagi atau menggunakan deskriptif, maka kita harus menginput kembali variabel yang telah kita buat tadi. Kita masukkan. Nah, jika ingin merubahnya ke dalam data deskriptif, kita harus merubahnya seperti ini. Nah, lalu muncullah data deskriptifnya ya. Nah, seperti ini. Jadi minimumnya kita sudah dapat melihat dari masing-masing variabel yang telah kita masukkan ya, baik itu secara minimum ataupun maksimum, baik itu min, dan standar deviasinya sudah muncul. Nah, seperti itu untuk pengolahan aplikasi SPSS. Jadi terlebih dahulu kita harus memiliki sebuah data. Lalu setelah itu baru kita bisa mengolahnya dengan menggunakan aplikasi SPSS berikut seperti ini. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.